Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu semua, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu semua. Selamat datang kembali pada live kami siang kali ini, ya. Siang kali ini kita akan bahas apa sih Bapak Ibu semua, ya. Kita akan dengan senang hati berbagi informasi terbaru, ya, berbagi informasi seputar kesehatan. Bagaimana tadi kesehatan atau kita dapat Oke, bagaimana tadi kesehatan ya? Bagaimana tadi kita bisa mendapatkan kesehatan yang optimal melalui apa? Kita tidak usah jauh-jauh, Bapak Ibu semua. Jawabannya ada di dalam tubuh Bapak Ibu sendiri, yaitu kita sebut dengan nama sistem imun. Di mana sistem imun atau mungkin sistem kekebalan tubuh atau ya kita di sini nyebutnya dokter pribadi ya, itu memang fungsinya untuk melindungi tubuh kita dari ancaman kesehatan penyakit maupun mengatasi atau menyelesaikan permasalahan kesehatan yang sudah terjadi. Oke, bagaimana sih sebenarnya cara kerjanya ya? Atau bagaimana ini dapat membantu berbagai macam masalah kesehatan penyakit? Sebelum itu kita sekali lagi bersama dengan dokter terapi imun. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Iya, selamat pagi teman-teman. Ya, Bapak Ibu semua, terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah bantu tap-tap layar. Sekali lagi yang belum bergabung, langsung bergabung karena live kami tidak akan lama, ya. Tapi kami dengan senang hati akan membagikan informasi terkini, ya, tentang apa yang mungkin banyak orang ini masih juga belum tahu bahwasannya ada loh alternatif kesehatan melalui sistem imun atau tubuh kita sendiri ya. Tidak langsung saja ya kita bertanya dengan dokter ya. Dokter Rita sebelumnya teman-teman sudah jauh lebih banyak membantu orang-orang di bidang terapi imun ini ya. Tentunya dokter sendiri nih kalau boleh tahu nih sebelum dokter fokus ke terapi imun nih awal mulanya kenapa nih dokter? Kok bisa dokter? Kan pastinya banyak lah di teman-teman dokter tuh juga pasti juga banyak kan tentang soal Hilang kesehatan. lagi, Tapi kenapa dokter Khadijah. memilih untuk tetap berada di terapi imun ini dokter nih? Awalnya kenapa tuh dokter? Ya, memang selamat pagi Bapak Ibu ya. Selamat bergabung lagi di live kami. Jadi Bapak Ibu, saya sebagai dokter agak susah juga ya nerima apa namanya segala macam suplemen kah, segala macam obat ya. Jika tidak ada apa namanya penelitiannya. Terus sekarang juga terlalu banyak produk ya yang mengklaim kalau dia bagus ya. Segala macam ya dari luar negeri juga gitu ya. Jadi saya tidak gampang percaya tuh Bapak Ibu karena memang pengalaman ya. Pengalaman itu sering mengecewakan ya, pengalaman sering mengecewakan. Jadi pada waktu saya diperkenalkan dengan terapi imun ini 11 tahun lalu, itu Mm-mm. saya cuma dengar bahwa ini terapi imun ini adalah gurunya sistem imun ya. Sistem imun ini diingatkan kembali kalau dia adalah dokter pribadi kita sendiri nih, ciptaan yang maha kuasa. Nah, begitu dengar sistem imun, saya tertarik karena belum pernah ada produk yang mengenalkan seperti ini, ya. Jadi saya tertarik kenapa? Karena oh kalau sistem imun betul dong prinsipnya, ya. Kan sistem imun kita ini dasar dari semua sistem kita nih, ya. Dasar dari semua fungsi sistem kita ini sistem imun ini gitu ya. Jadi saya tertarik untuk mencobanya, jadi saya cobalah tanpa tahu kalau ternyata darah tinggi saya bisa terbantu ya, asma anak saya kah atau sinusitisnya kah atau apa namanya migrain parahnya juga terbantu, itu nggak tahu tuh Bapak Ibu ya. Saya cuman dengar bahwa ini pendidik sistem imun ya, jadi saya langsung setuju ya. Jadi Wow. waktu minum itu kan saya sedang minum obat darah tinggi ya Bapak Ibu ya. Jadi eh, saya nggak langsung ganti obat darah tinggi saya dengan terapi imun ini karena memang saya tahunya kan hanya dengan obat itu tensi saya bisa dikontrol gitu ya. Tanpa obat itu nanti tensi saya naik ya.
Tanpa obat itu nanti jantung saya membesar gitu Bapak Ibu Oh, ya. itu udah minum obat-obatan hipertensi udah lumayan lama, dokter. Belum, sebenarnya belum lama ya, baru 2 tahun ya. Jadi waktu Hmm. ketemu terapi imun ini belum lama sebenarnya. Kan saya tahunya saya kena darah tinggi itu waktu saya menjabat sebagai kepala puskesmas tuh di Jakarta Timur ya. Jadi sebelumnya memang nggak pernah ya Bapak Ibu, tapi karena suatu pagi kok kepala saya berat gitu ya. Karena saya kepala puskesmas, saya punya perawat di situ, saya punya tensi, saya punya lab, semua obat saya punya. Jadi saya minta perawat saya untuk mengukur tensi saya ya. Ternyata tensi saya memang 200 ya, 200 per 110 kalau Wow. nggak salah. Ya. Jadi kaget juga ya, innalillahi. Ya Allah, berarti saya harus minum obat terus nih gitu ya. Terus benar, jadi pergi ke temennya suami yang dokter ahli jantung, dikasih itu aja. Dikasih obat darah tinggi 2 macam, 2 atau 3 macam ya. Ya, tapi sudah bilang, ya Allah, berarti seumur hidup nih saya harus minum obat ya. Jadi Wah. waktu dikenalkan dengan terapi imun, saya minumlah obatnya bareng dengan terapi imun ya. Jadi setelah bareng saya bilang kok enak ya badannya ya. Terus dalam 1,5 bulan saya turunin dosisnya, dosis obat darah tinggi saya turunin tuh sampai setengah ya. Terus gimana tuh, Terus Dok? ternyata Tetap enak. tensi saya, kenapa? Tetap enak Tensi tuh, saya dokter nggak turun. turun, tensi saya nggak naik Oh. lagi. 1,5 bulan Oh. saya turunin kan dosisnya. Mm-mm. Kemudian dalam 3 bulan saya tetap minum terapi imun, saya stop obat dokternya. Ya, ternyata Bapak Ibu nggak naik lagi tensinya sampai sekarang. Jadi sudah 11 tahun saya bebas obat. Ya, Wow. terapi imun. Terus yang terjadi sama anak saya, kan waktu kita ketemu dengan terapi imun ini, dia lagi putus tuh ligamen ACL. Bapak Ibu, Hmm. ligamen ACL ini ligamen paling penting karena dia yang bisa bikin lutut kita bernekuk dan lurus ya. Hanya ligamen ACL yang bisa bikin kita sholat biasa ya, tapi dia putus. Dan ini putus kedua kali ya, putus pertama kali tahun 2000, tahun 2014 ini putus lagi ya. Karena apa? Karena memang anak saya itu punya asma parah dari umur 4 tahun ya. Jadi 24 tahun tuh dia selalu minum obat asma, nggak minum ya, terakhir memang dikasih inhaler. Jadi yang dosisnya sangat Hmm. kecil. Ya, dosisnya tuh mikrogram. Jadi efek sampingnya tetap kita hindari. Tapi ternyata masih juga kena kena apa namanya? Kena mah parah, kena migrain parah ya, kena apa sinusitis parah ya, dan terakhir kali ya itu putus lagi ligamen ACL-nya Oh, ya. itu asmanya berapa lama, dokter? Udah berapa lama? Asmanya itu waktu ketemu terapi imun ini udah 24 tahun ya. Wow. Hmm. Jadi suami saya itu Bapak Ibu seorang dokter spesialis paru ahlinya asma. Jadi sudah menggeluti banget bidang asma, sudah tahu persis bahwa ternyata dia asma itu sampai sekarang pun asma itu nggak bisa sembuh Bapak Ibu ya. Asma itu hanya bisa dikontrol, jadi nggak bisa sembuh. Jadi anak saya udah dikasih tahu, kamu seumur hidup siap-siap aja minum obat asma karena nggak bakal sembuh, ya. Tapi begitu minum terapi imun ini yang tadinya ditujukan agar supaya lututnya cepat kempes karena perdarahan di situ ya, karena putus, lututnya cepat kempes, dia cepat operasi, cepat bisa sholat biasa lagi, cepat bisa main bola lagi karena itu hobinya dia gitu ya. Tapi ternyata asmanya sembuh, sinusitisnya Masya sembuh, Allah. GERD-nya sembuh, ya migrain parahnya sembuh. Jadi dia bingung juga kan, loh kok yang diminum sama mama sama gitu ya, yang kita minum sama, yang kita minum. Waktu itu kita minum 3 macam itu karena waktu itu ditawarkan yang produk dasar yang 3 macam, ya itu kami minum sama. Tapi yang terjadi sama saya, tensi saya yang bagus lagi. Yang terjadi sama anak saya yaitu tadi terbantu semua. Ya, jadi dalam 1,5 bulan Bapak Ibu dia nggak jadi operasi, ternyata juga kakinya enak lagi, dia sudah bisa main bola kecil-kecil, dia bisa lari-lari kecil di lapangan pinggir lapangan bola ya. Padahal temennya udah bilang, lo kan kamu belum operasi, lo kok bisa bawa ini lagi gitu ya. Teman-temannya itu teman-teman sahabat-sahabatnya dia dari SMA ya, sahabat-sahabatnya dia teman main bola ya,
yang tahu persis bagaimana kondisinya gitu ya. Yang tahu persis tahun 2000 itu anak saya harus operasi agar supaya bisa main bola lagi. Wah, ini tahun 2011 tanpa operasi, dia bisa main bola lagi ya. Keren Apalagi banget. terus dia bisa naik sepeda keliling Bali 400 kilometer dengan lutut itu gitu ya. Tanpa ada masalah gitu Hmm. ya. Jadi, waduh, ini luar biasa ya. Jadi anak saya habis itu juga diminta bantuan oleh suami saya untuk terapi pasien HIV. Pasien HIV-nya dokter-dokter sudah angkat tangan semua di rumah sakit swasta karena sudah tidak mungkin lagi, sudah tidak ada obatnya lagi. Ya, CD4-nya Bapak Ibu, CD4 itu penanda pasukan imun kita ya. Normalnya itu kita harus punya 400.000 ya, tapi Hmm. ini cuman dua, tinggal dua Wah, pasukan imun kita Bapak jauh Ibu. banget itu Ya, dokter ke Bantul. jadi kalau masuk kuman atau virus satu aja udah ada tuh lewat ya. Dokter juga udah bilang umurnya nggak panjang gitu ya. Dokter-dokter spesialis itu udah bilang umurnya nggak panjang, jadi silahkan saja. Tapi memang anaknya nggak bisa dibawa keluar karena memang dia harus ada di dalam ruangan steril ya. Karena CD4 tinggal dua tuh. Ya, jadi mempersilahkan keluarga untuk mungkin mau diasinkan, keluarga jauh silahkan dipanggil gitu ya. Akhirnya itu yang dilaksanakan keluarga, tapi suami saya minta tolong anak saya. Kamu kan punya terapi imun pintar, coba kasih pasiennya gitu. Ya, jadi suami saya karena lihat anak saya udah bisa bebas obat asma, dia bilang, wah ini bagus nih sebenarnya ya. Terapi imun ini kata suami saya. Coba ini pasiennya yang kita sudah nyerah semua, dokter spesialis sudah nyerah semua, kamu yang terapi dia. Jadi bukan suruh saya yang terapi, ya. Nah, anak saya tuh sangat-sangat terkesan sama pasien ini, Bapak Ibu, karena dalam waktu 1,5 bulan saja dia sudah naik CD4-nya jadi 150.000 dan boleh berobat jalan, Satu ya. setengah Dan bulan dokter, Masya Allah. iya, 1,5 bulan saja. Dan Itu apa varian yang mana namanya? juga tuh dok? Kenapa? Minumnya yang mana tuh Yang dok? tiga, dia kasih dua aja, yang murni sama yang plus, cuman dua Hmm, itu, ya. Jadi keluarganya diyakinkan untuk minum ini karena sudah tidak ada usaha lagi. Istrinya setuju untuk dikasih terapi imun dan sampai sekarang pasiennya sehat sekali ya. Dan HIV-nya sudah negatif benar-benar Bapak Ibu, ya. Dia sudah benar-benar sehat, kalau nggak salah dia sudah jadi pejabat juga ya, karena itu terjadi kira-kira 10 tahun lalu ya. Jadi terapi imun ini buat buat kami ini sesuatu yang ajaib Bapak Ibu ya. Buat saya apalagi sebagai dokter gitu ya kan. Kami dokter waktu belajar di FK, saya lulusan FKUI tahun 84 Bapak Ibu ya. Kita nggak pernah belajar bahwa sistem imun ini ada gurunya, bisa diajari jadi dokter kita lagi ya. Yang kita pelajari adalah obat-obat dan obat, farmakologi. Bagaimana dia bekerja di dalam tubuh kita, tapi hanya buat ngontrol, Bapak Ibu. Ya, kecuali mungkin antibiotik. Antibiotik saja yang bisa kita pakai ya, karena Bapak Ibu kan antibiotik untuk kuman tertentu ya. Virus saja tidak ada obatnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin ingat waktu kita COVID kemarin. Kan nggak ada sebenarnya ya. Apa vaksinasi itu tidak ditujukan khusus untuk COVID-19, nggak ada Bapak Ibu ya. Dia dikasih regimen lain dengan tujuan badan kita bikin antibiotik juga, bikin antibody juga ya. Badan kita bikin antibody juga, badan kita lebih kuat, apalagi Pak Menteri bilang kuatkan semua sistem imunnya karena hanya dengan sistem imun yang kuat yang bisa bantu membasmi virus ya. Jadi baliknya sistem imun lagi kalau sudah ada virus ya. Gitu Hadijah. Masya Allah. Makanya nih Bapak Ibu semua ya, terima kasih dokter. Kita jelasin ya. Bahkan ya bayangin Bapak Ibu semua, dokter tuh mungkin banyak, lebih banyak lagi referensinya dibanding kita. Apalagi dokter sendiri ngerti ya tentang kesehatan ini. Dan tadi sudah membantu anak yang asma, sudah menjadi mantan hipertensi. Ya, yang Bapak Ibu semua mungkin kayak
Masa sih asma bisa terbantu? Masa sih hipertensi bisa terbantu? Nah, makanya pada siang kali ini kita akan ngebahas nih, bahwasannya ternyata ya penyembuhan itu bisa dilakukan oleh tubuh kita sendiri. Melalui apa? Melalui terapi imun. Ya, kita didik sistem imunnya, kita optimalkan, kita seimbangkan, kan kita kuatkan. Oke, tadi beberapa pertanyaan ini mungkin masih belum ada yang familiar nih, karena kan penyakit tadi kan dokter sudah jelasin ya, kita bukan farmaseutical ya, tapi kita fokusnya adalah tadi bukan lagi obat penyakit, tapi kita fokusnya adalah bagaimana sistem imun ya yang dari COVID-19 itu dikuatkan sehingga sistem imun itulah yang menyelesaikan permasalahan kesehatannya. Ya, dokter pertanyaannya nih, apakah orang yang memang sakitnya sudah autoimun itu justru harusnya minumnya herbal-herbalan atau karena ya autoimun tuh karena apa dokter? Apakah ini karena faktor imun yang lemah dan bisakah autoimun ini terbantu nih dok? Karena mungkin sekarang lebih lagi marak autoimun ini dok di sekitaran kita. Ya, autoimun ini Bapak Ibu karena waktu kita COVID, Bapak Ibu yang dianjurkan kan meningkatkan sistem imun ya Bapak Ibu ya. Dan produk-produk yang ada di kita sekarang ini yang beredar segala macam ya, itu tujuannya hanya buat meningkatkan sistem imun ya Bapak Ibu ya. Tidak ada produk lain selain produk kami yang bisa mendidik sistem imun sehingga untuk yang apa namanya autoimun itu tidak bisa dikasih. Karena autoimun itu Bapak Ibu, sistem imun kita udah ketinggian, ya sistem imun kita udah ketinggian dipacu terus untuk tinggi ya dengan vitamin, dengan herbal. Yang ada sistem imunnya makin tinggi, lama-lama dia bodoh. Yang diserang badannya sendiri, badan kita sendiri yang diserang autoimun ya. Jadi kita nggak bisa kasih tuh produk yang buat meningkatkan lagi karena sudah terlalu tinggi ya. Jadi produk kami ini fungsinya bisa menyeimbangkan sistem imun. Jadi yang sudah tinggi tadi seperti anak saya yang pada asma itu kan Bapak Ibu, pada asma itu sistem imunnya udah ketinggian ya. Sistem imunnya lebay Bapak Ibu. Ya, jadi jika ada pencetus saja sedikit saja sesak deh ya. Kalau ada umpamanya kalau yang lain kalau ada yang punya alergi susu kah, alergi apa namanya kacang-kacangan, alergi apa udang gitu ya. Ada zat-zat itu aja dalam makanannya. Udah tuh timbul tuh bidurannya, timbul gatal-gatalnya gitu. Karena apa? Sistem imunnya tadi udah ketinggian Bapak Ibu. Sama aja sama seperti pada kasus autoimun. Kasus autoimun itu saking tingginya sistem imunnya, dia nyerang badannya sendiri, nggak tahu dia, ya. Dan autoimun itu Bapak Ibu sekarang banyaknya udah sekitar seratusan lebih judulnya. Judulnya bagus-bagus Bapak Ibu. Birt-Hawk syndrome, ada Guillain-Barré syndrome, ya, ada Namanya. Sjorgen syndrome, semuanya itu autoimun Bapak Ibu. Ya, dan dokter-dokter kita waktu itu juga masih mencari-cari ini penyakitnya kok aneh-aneh ya. Harusnya penyakitnya itu penyakit A gitu. Tapi ada tambahannya, ada B, C, D segala macamnya. Jadi dokternya bingung. Ya, akhirnya semuanya dikasih steroid Bapak Ibu. Ya, karena bingung dikasih steroid ya. Tapi steroid itu bukan dimaksudkan kalau udah autoimun bukan dimaksudkan untuk pemberian sekali 2 kali Bapak Ibu. Pemberiannya jangka panjang ya. Dan pasiennya punya efek samping jika dikasih steroid Bapak Ibu. Ya, seperti anak saya tuh. Seperti anak saya ACL-nya diputus ya. Kemudian yang lain timbul moon face. Mukanya seperti gemuk seperti bulan tuh. Kalau sudah Efek minum sampingnya ya steroid. dokter ya. Ya, tapi jika tidak dikasih steroid Bapak Ibu, dia kumat terus tuh anti apa namanya penyakitnya kumat terus ya. Dan tidak bakal berhenti itu steroidnya ya. Jadi apa namanya autoimun ini banyak sekali terjadi setelah kejadian COVID kemarin ya, karena itu tadi pemakaian vitamin yang berlebih, kemudian herbal-herbalan ya, bahkan bikin apa empon-empon segala macam ya Bapak Ibu ya. Itu memang menaikkan sistem imun, tapi sistem imunnya tidak bisa berhenti pada keadaan seimbang. Sistem imun itu akan terus naik ya, terus naik dan akhirnya menyerang diri sendiri yang ada autoimun Bapak Ibu. Ya, jadi produk kami begitu kita naikin sistem imun pada kasus-kasus yang imunnya rendah,
atau menurunkan sistem imun pada kasus yang imunnya ketinggian ya seperti asma, alergi tadi ya, atau pada autoimun dia dididik lagi Bapak Ibu, dikasih tahu lagi kalau ini tubuhmu jangan diserang, ini aja yang diserang, yang kuman, yang virus, yang parasit gitu. Itu aja yang diserang gitu. Jadi dididik dia ya untuk bisa tahu ya. Jadi makanya bisa terapi imun ini untuk semua penyakit Bapak Ibu ya. Apapun itu mulai umur bayi baru lahir ya sampai yang sudah autoimun, yang sudah cuci darah, yang sudah kanker stadium 4 dan sebagainya dan dokter sudah angkat tangan. Itu kita bisa bantu semua Bapak Ibu. Tentunya dengan izin Allah ya sembuhnya ya Bapak Ibu ya. Wah, Masya Allah, dokter. Terima kasih penjelasannya. Iya nih, benar Bapak Ibu semua. Sekali lagi, kenapa? Tadi aku juga ada nih dokter cerita atau pengalaman langsung tentang orang yang kena autoimun. Ya, jadi eh, jadi ada seorang anak ya, anak kecil dokter, dia sudah kena autoimun sedihnya. Kelas 2 SD, dia kena autoimun namanya alopecia areata, ya. Hmm. Rambutnya itu sekelilingnya tuh kayak hampir botak gitu loh dokter, kayak kebotakan gitu loh dok. Nah sekarang Umurnya berapa umurnya? kelas 2 Umurnya SD berapa? dokter mungkin 7 sampai 8 tahun dokter pada waktu itu. Oh iya. Iya. Nah, akhirnya karena semakin lama semakin botak ya, ibunya sama anaknya sih, lebih ke arah anaknya jadi malu, jadi insecure gitu, insecure lagi. Pokoknya jadi nggak pede lah. Jadi kayak ya udah mak belajar aja nggak maksimal karena dia juga sedih gitu kok rambutnya mengalami Ya kebotakan dan malu lah ya sebagainya. anak-anak perempuan ya. Iya, anak Anak perempuan soalnya perempuan. nih dok. Nah, habis itu kita kenalin lah dengan terapi imun ini. Kita bilang ini bukan untuk autoimunnya, tapi sekali lagi kita akan mendidik sistem imunnya. Nanti sistem imunnya lah nggak salah serang ke bagian rambutnya. Akhirnya setelah dikasih tahu, akhirnya maulah untuk konsumsi ini. Waktu itu dosisnya 2 kali 2 dokter, yang varian murni. Ya, akhirnya Yang murni saja ya. yang murni Yang aja. murni saja ya. Ya, yang sebelumnya dokter ya rambutnya udah botaknya udah lumayan banyak banget nih Bapak Ibu semua bener-bener botaknya abis gitu loh, botak licin gitu loh teman-teman. Nah, habis itu akhirnya sekarang sudah mulai tumbuh lagi rambutnya. Bahkan ketika sudah mulai tumbuh lagi rambutnya, beliau jadi anaknya ini jadi fokus lagi, kembali semangat dan fokus lagi belajar sampai akhirnya menjuarai beberapa olimpiade di sekolah internasionalnya. Ya, sampai sekarang Bapak Ibu semua ya. Jadi anak ini padahal sebelumnya dok, anaknya ini tuh udah berobat ke sana kemari. Ya, makanya kenapa dia sedih banget karena dia tuh sudah berobat ke sana kemari bahkan sudah dirujuk untuk pengobatan di Malaysia. Tapi belum ada kabar baik juga. Ya, makanya ketika ketemu dengan terapi imun ini, Wow. anak ini bersyukur banget. Anak dan ibunya bersyukur banget. Ya, kan untuk psoriasis juga bisa ya dok ya. Bahkan untuk bayi pun bisa ini teman-teman. Karena tadi kita kita tuh isinya molekul Nggak imun ada obatnya pintar. itu. Iya, kenapa dok? Hmm. Iya, jadi ya itu autoimun nih kayak psoriasis anak anak satu eh kelihatan nggak ya ini? Oh Sebutkan mungkin dari bayi sudah bisa. iya, bahkan dari bayi aja sudah bisa ya. Bahkan ini tuh aman, teman-teman. Alhamdulillah ini aman untuk bayi baru lahir, untuk orang pasien cuci darah atau gagal ginjal, ya, untuk orang koma, ya, dan juga untuk orang autoimun ini aman. Kenapa? Karena kita bukan lagi fokusnya ke penyakitnya, tapi kita back to basic atau kembali lagi ke tubuh kita sendiri, pengoptimalan penyembuhan melalui tubuh kita sendiri. Seperti itu. Nah, kalau dari pengalaman dokter nih untuk orang autoimun apa nih dokter? Mungkin ada cerita-cerita mau ditambahin lagi nih dokter dari segi dokter nih. Autoimun itu yang paling sangat berkesan buat saya adalah yang Birdhoff syndrome, ya. Birdhoff Hmm. syndrome itu satu-satunya penyakit di Indonesia, Bapak Ibu, ya. Itu sel-sel parunya berubah jadi kista, ya. Wah, Sel itu parunya asing banget ya dok. yang tugasnya untuk apa pertukaran CO2 dan O2, kita kan napas dapat O2 ya, kita ngeluarin napas keluar CO2 dan itu terjadinya di paru-paru gitu ya oleh
oleh sel-sel paru yang khusus itu ya. Bronkioli sampai gitu-gitulah ya. Nah, ini sel parunya itu berubah jadi kista, Bapak Ibu, ya, namanya di Birt-Hawk syndrome, ya. Pasien ini dikonsulkan oleh seorang dokter spesialis paru di Rumah Sakit Pertamina, Bapak Ibu, ya. Karena beliau sudah nggak tahu lagi harus diapakan lagi pasiennya, karena pasien ini sampai beberapa waktu beliau obati tetap tergantung dengan oksigen, ya. Artinya kan tadi kan karena sel parunya berubah jadi kista, oksigennya tuh harus disuplai terus dari luar, ya. Makanya di rumahnya itu apa namanya nyimpen oksigennya yang tangki-tangki besar-besar itu. Karena 24 jam dia harus pakai oksigen dari luar. Ya. Akhirnya dokter paru itu konsul ke suami saya, ya karena suami saya juga lulusan Jepang, Bapak Ibu, dikonsulkanlah ke Jepang karena di sana ada satu lagi kasus Birt-Hawk syndrome di Jepang, Bapak Ibu. Ya. Jadi mungkin profesornya bisa bantu nih karena ada kasus lain di Jepang. Di sini nggak ada lagi Bapak Ibu, nggak ada kasus lain kecuali ibu ini ya. Umurnya udah di atas 50, di atas 60 kalau nggak salah. Ya. Kemudian setelah sampai di Jepang, profesornya bilang bahwa wah sudah terlambat. Sudah terlambat ya. Yang bisa dilakukan hanyalah cangkok paru-paru Bapak Ibu. Paru-parunya harus diganti dengan paru-paru orang lain. Ya, jadi nggak ada obatnya. Ya, nggak ada apapun yang bisa diperbuat karena memang yaitu sel paru berubah jadi kista. Ya, jadi fungsi pertukaran udaranya nggak bisa. Ya, ya sudah begitu pulang ke Indonesia, ya suami saya sekali lagi minta anak saya, kamu punya terapi imun, kasih aja dia terapi imun. Ya, itu hanya dikasih satu macam terapi imun, satu macam saja. Ya, Bapak Ibu, ketika ibu ini diperkenalkan dengan terapi imun, dia langsung setuju karena toh dia sudah sampai Jepang, sudah dengar sendiri kalau tidak ada juga terapi di Jepang. Yang ada hanyalah mengganti parunya dengan paru orang lain, gitu. Ya, akhirnya beliau terima hanya satu macam itu. Anak saya yang bantu Bapak Ibu ya, bukan saya ya. Jadi anak saya yang bantu dan mereka terus kontakan, lapor bagaimana perasaannya dia, bagaimana yang dia rasakan setelah dia minum terapi imun itu, ya. Dalam waktu beberapa minggu dia bilang kok enakan ya, saya coba lepas-lepas oksigen ini bisa gitu, ya. Saya bisa Wow, napas tanpa masih minggu oksigen tuh loh dok. Mas sedikit-sedikit, ya. Masih minggu ya tuh dok. Dalam beberapa minggu ya. Dalam beberapa minggu dia coba lepas, ternyata bisa. Jadi nggak usah 24 jam lagi gitu ya. Terus dia bilang, Mas, boleh nggak saya jalan-jalan ke Hop Mall? Udah nggak pernah jalan-jalan ke mall, udah lama. Dia bilang gitu ya. Saya pengen jalan-jalan ke mall. Terus anak saya bilang, ya nggak apa-apa Bu, yang penting Ibu bawa tabung oksigen yang kecil. Ya, jika terjadi sesuatu kan Ibu sudah ada oksigen di situ gitu ya. Oke, nggak masalah. Terus akhirnya dia bilang suatu saat dia bilang, Mas, ini saya udah bisa lepas sama sekali gitu ya. Sudah bisa lepas sama sekali nih tabung oksigennya. Saya mau pergi umroh, dia bilang gitu. Tapi anak Masya saya tetap Allah. bilang, Ibu tetap diminum ya terapi imunnya dan bawa oksigen. Ibu nggak boleh jauh-jauh dari oksigen. Jadi takut juga anak saya kan. Ngeri sih dok. Anak saya takut juga jika sewaktu-waktu dia sesak lagi gitu ya. Jadi oke, akhirnya umrohnya berjalan lancar. Terus dia cuma bilang anak saya karena dia senangnya memang traveling. Dia senangnya traveling ke berbagai negara. Akhirnya dia bilang, Mas saya udah mau pergi kemana, ke Eropa, ke ini. Jadi setiap kali dia ke luar negeri itu dia selalu kirim kabar ke anak saya, Mas ini saya lagi di Jerman, Mas ini saya lagi di sini gitu ya. Sudah nggak pakai oksigen lagi Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang buat saya loh berarti kan sel-sel paru yang ini kan sudah kembali lagi kan. Berarti sel-sel paru yang untuk pertukaran itu sudah kembali lagi ya. Kalau jika masih ada kista kan nggak bisa dia lepas dari oksigen. Nah ini benar-benar lepas oksigen 20 sel parunya sudah kembali normal.
Itu yang paling buat saya luar biasa ya. Wah itu Dan kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu? Karena memang kan terapi imun ini dia merangsang generasi, kita punya stem cell yang diregenerasi. Pada ibu ini ada stem cell di paru-paru. Jadi diregenerasilah sel parunya, balik lagi ke sel paru normalnya gitu dengan regenerasi tadi. Seperti itu. Waalaikumsalam Pak Suherman. Suherman imunoterapi. Assalamualaikum, semoga sehat selalu. Amin. Sama-sama. itu Bapak Ibu Gitu semua ya. Jadi Nurul. di Mungkin sini Nurul sendiri juga punya punya pengalaman kali ya. Nurul sendiri punya pengalaman mungkin dengan autoimun aku yang bisa diceritakan di sini. iya, kalau Nurul sendiri pengalaman punya pengalaman dengan autoimun ya. mm-mm. Dengan autoimun ya bisa diceritakan mungkin juga di sini. Paling karena aku kan dari jadi teman-teman ya atau Bapak Ibu semua dari kecil kan aku memang udah kenal alhamdulillah dengan terapi imun ini ya. Dan dulu memang karena aku mondok nih dokter sebenarnya sih bakal arah kayak kalau satu sakit semua sakit kayak gitu kan kalau pondok kan mesti kayak gitu. Terus kalau misalnya satu kena kutu kasur, biasanya yang lain kena kutu kasur kayak gitu-gitu. Nah, ke dokter Ya. memang aku lagi bener-bener kayak gatel-gatel gitu apalagi di bagian tangan gini nih. Emang ada dugaan itu kena antara itu eksim atau memang skabies gitu. Nah, pada waktu itu teman-teman, itu tuh bener-bener parah banget karena yang lainnya tuh lebih parah lah dari Hodijah. Cuman pada waktu itu Hodijah itu fokus tadi dengan minum, tetap aja dikonsumsi tadi yang varian murni dok ya. Habis itu ya itu, alhamdulillahnya ya Bapak Ibu semua, kalau teman-teman mungkin teman-temannya Hodijah itu bisa ada yang mingguan lepasnya, ada yang bulanan, Hodijah dalam 3 sampai 4 hari pulih lagi. Tapi karena memang faktor penyebabnya masih di sekitar pesantren juga, jadi balik lagi, minum lagi, balik lagi, minum lagi. Iya. Gitu, yang penting kuat-kuatan. Karena memang lagi di pesantren sih dokter, jadi kayak gitu. Atau banyak Ya, sih penyakit kayak, pesantren tuh ya, satu sakit semua sakit ya. iya bener banget itu dokter. Karena ya tadi sih memang kita bareng-bareng banget gitu. Nah, Bapak Ibu semua ya, ini keren banget nih. Makanya aku seneng banget sih dokter yang sedokter kalau sharing tentang tadi penyakit apa kista yang ada di parunya yang benar-benar penyakit langka itu. Rasanya seneng banget buat kita sharing ini atau men-share kebaikan kepada yang lain. Bahwasannya tadi ya mungkin banyak orang yang tahu belum tahu atau mungkin banyak orang yang sudah di tahap yang sedih kayaknya udahlah pasrah aja udahlah padahal Bapak Ibu semua ya kita di sini tuh dengan senang hati menginformasikan bahwasannya tubuh Bapak Ibu sendiri memiliki harapan untuk bisa bangkit kembali melalui Hilang yaitu lagi. sistem ini. Oke. Kenapa? Oh, Enggak, udah putus bisa ya dok? lagi. Jadi putus sambung ya. Iya ya ampun. Karena apa ya? Parah banget ini. Nah pokoknya Dari kemarin ya. iya ini aku udah ganti wifi tau dokter. Udah ganti wifi. Ya jadi intinya Lanjut. teman-teman sistem imun itu ya di sini kita bagiin tentang informasi sistem imun kenapa? Karena mungkin Bapak Ibu semua ya masih banyak yang salah fokus, masih juga yang kayaknya udah pesimis dok terkait kesehatannya, penyakit kronisnya udah lama banget bertahun-tahun, ginjalnya benar-benar sudah sampai rusak dokter, terus juga jantungnya juga udah sampai rusak, yang kayaknya udahlah saya pasrah aja dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu semua kita di sini dengan senang hati menginformasikan bahwasannya ya kita nggak jualan sesuatu hal yang ya kalau dokter sendiri itu dari dunia kesehatan teman-teman ya nggak mungkin dokter ngasih buat keluarganya atau tidak berdasarkan penelitian sudah ada di PDR, The Lancet dan PubMed Bapak Ibu semua ya yang jadi nggak cuman sekedar testimoni aja ya bahkan ini sudah berhasil alhamdulillahnya membantu 70 negara, orang-orang di 70 negara dengan penyakit yang berbeda-beda, bahkan penyakit kronis sekalipun. Nah, tadi kita juga udah singgung-singgung sedikit stem cell ya. Mungkin kita akan nextnya ini Bapak Ibu semua kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita akan bahas dulu nih untuk penyakit-penyakit yang memang udah kronis nih dokter. Karena kan kadang-kadang kalau orang udah sakit lama banget nih dokter, nggak cuma penyakit aja yang
Karena kan kalau sakit lama butuh sabar. Kadang-kadang orang udah capek nih dokter minum obat dan sebagainya. Udah kayaknya pasrah aja dok. Untuk orang-orang penyakit jantung yang jantungnya sudah rusak atau mungkin yang tadi ginjal sudah rusak, apakah bisa terbantu juga nih dok dengan terapi imun ini nih? Mungkin ada pengalaman dari dokternya atau gimana nih dok? Ya, kan banyak ya di antara pasien itu yang harus pasang ring ya kalau sudah kena serangan jantung ya atau bahkan mungkin harus operasi jantung ya. Nah, itu banyak yang nggak jadi Bapak Ibu ya, banyak yang nggak jadi ya. Ada teman saya juga ya diperiksa dokter jantung di harapan kita ya, kemudian dokter jantungnya bilang, "Oh, berarti ini udah harus pasang ring, Ibu ya, ibu-ibu ya." Tapi kemudian dokternya bilang, "Nah, nanti tunggu saya ya, saya cuti dulu." Dia mau keluar negeri kalau nggak salah dokternya. Tunggu saya, terus kemudian dia cerita sama temennya, "Saya harus pasang ring nih ya." Terus temannya bilang, "Sambil nunggu dokternya, kamu minum terapi imun gitu ya. Kamu minum terapi imun ini gitu kan." Jadi temannya Mm-mm. bersedia karena dia cerita sudah banyak sekali yang gagal ya, sudah bukan gagal, sudah tidak sudah batal untuk pasang ring karena ternyata dengan terapi imun ini masalah jantungnya terselesaikan juga. Ya, masalah jantung yang pembuluh darahnya tersumbat pastinya kalau yang pasang ring ya. Jadi sambil nunggu dokter dia bersedia minum terapi imun ya. Begitu dokternya kembali ya, kemudian diperiksa lagi kan sebelum pasang ring nggak main pasang aja ya, diperiksa kembali Mm-mm. gitu ya. Bagaimana keadaan jantungnya gitu. Nah, dokternya bingung sampai dibuka-buka statusnya terus dilihat ibunya gitu kan. Terus dia sampai nanya, "Ibu, ibu bener kan yang ini ininya gitu, apa namanya? Medical Beda recordnya emang?" orang. Iya dok gitu, ini saya, emang kenapa dok? Kayak jadi sampai udah takut gitu ya. Dia sampai khawatir juga ada apa nih kok dokternya seperti itu reaksinya gitu ya. Terus ternyata dokternya bilang, lah ibu ini kan nggak usah pasang ring lagi bu, ibu nggak usah lagi pasang ring, udah normal jantungnya gitu kan. Jadi, oh sampai, oh iya, alhamdulillah Gila, nggak alhamdulillah jadi banget pasang itu. ring, nggak jadi pasang ring ya bapak ibu ya. Terus yang pasang ring tuh ada seorang bapak di waktu itu kami ketemu dia di Makassar ya. Saya Bapak Ibu sering juga ke daerah-daerah untuk bikin seminar ya, seminar offline tentang Offline. terapi imun Bapak Ibu ya. Ada seorang bapak dia pensiunan dari minyak pokoknya perminyakan ya. Bapak ini setiap tahun itu nambah satu ringnya ya. Setiap tahun harus nambah satu ringnya karena memang begitu Bapak Ibu. Biasanya kalau sudah pasang ring, nanti tahun depan pasang lagi, tahun depan pasang lagi, ya. Yang ada padahal pasiennya sudah disuruh minum obat teratur, mungkin sudah diet dan segala macam. Tapi yang ada penyumbatannya nambah Bapak Ibu, ya. Jadi si Bapak itu waktu itu kita minta supaya dia bikin testimoni apa yang terjadi. Bapak kok sehat amat gitu ya. Dia cerita, dokter setelah saya ketemu terapi imun ini, saya nggak pernah lagi disuruh pasang ring sama dokter jantungnya katanya gitu kan. Wow, jadi Kok gimana Pak bisa dok? menurutnya? Masya Allah. Bagus, ya udah bagus jantung saya, nggak ada lagi tuh pasang ring tambahan dia bilang gitu kan. Udah 6 tuh pasang ringnya ya. Waktu dia bicara itu ringnya udah 6 terpasang. Ya, dan dokternya sudah bilang, "Pak, setiap tahun Bapak harus kontrol karena pastinya tahun depan Bapak harus nambah lagi ringnya," gitu ya. Jadi waktu kontrol sejak dia minum terapi imun, dokternya juga juga ini ya surprise ya. "Oh, Bapak Bapak nggak usah nambah nih, Pak. Kayaknya bagus nih, Pak, ininya," gitu kan. Jadi dia dengan berapi-api dia cerita ke kami semua karena dia pensiunan ya. Dia terus akhirnya nolong segala macem pasangan yang belum punya keturunan lah, dia nolong siapa, dia senang bicara gitu. Jadi kemana-mana dia cerita ke orang kalau dia gagal pasang ring lagi, dia nggak usah pasang ring tambahan lagi berkat terapi imun ini gitu ya. Suami saya apalagi ya, suami saya Kenapa itu itu dok? kena serangan jantung Bapak Ibu. Memang udah lama ya, tahun 2021 itu pernah kena serangan jantung. Dokter udah bisa, Prof, misalnya udah profesor Bapak Ibu ya, guru besar FKUI ya. Prof kayaknya udah nggak bisa, Prof harus operasi besar, harus operasi CABG namanya, operasi jantung terbuka.
Ya, jadi waktu itu udah disuruh, tapi suami saya nggak mau, ya nggak bersedia tahun 2021. Terus akhir Desember kemarin kena serangan jantung lagi Bapak Ibu. Nah itu begitu diperiksa CAT di CAT lab, ya saya suruh lihat sendiri apa yang terjadi dengan pembuluh darah jantungnya suami saya. Saya udah lihat, wah kok ini banget ya, penyumbatannya nambah ya Bapak Ibu ya. Karena suami saya selama ini masih lebih percaya sama obat dokter. Ya, jadi dia minum terapi imun ini nggak terlalu banyak Bapak Ibu. Ya, jadi waktu Desember itu kena serangan jantung lagi, itu juga harusnya masuk HCU karena troponin troponin jantung itu tinggi. Ya, troponin ini sangat mempengaruhi detak jantung Bapak Ibu. Ya, kalau tidak diturunkan troponinnya ini mengancam jiwa ya. Jadi tapi suami saya nggak mau karena saya nggak bisa nungguin ya di HCU kita nggak boleh nungguin Bapak Ibu ya. Lagi pula pasien-pasien yang ada di HCU itu pasien-pasien yang sudah pada end state. Sedikit-sedikit ada yang meninggal, gantian gitu ya. Jadi suami Aduh, saya bingung ya. Suami saya udah tahu banget serem apa banget. apa yang terjadi di HCU itu. Jadi nggak mau Bapak Ibu ya. Sampai dokternya bilang, iya nih karena Prof dia ngatur sendiri badannya mau dirawat di mana. Jadi akhirnya saya ikut nemenin beliau, itu langsung saya kasih terapi imun dosis tinggi Bapak Ibu. Ya, 3 kali 3. Ya, Yang yang mana CV tuh, Dok? itu Oh, khusus jantung sama yang VM. VM itu juga membantu peredaran darah jantung, ya, vitamin jantung, ya. Itu saya pastikan dia minum 3 pagi, dia 3 siang dan 3 malam, ya. Ternyata Bapak Ibu setelah pulang suruh eh, kontrol lagi di akhir Desember ya itu masuk rumah sakit tuh awal Desember disuruh kontrol lagi kata suami saya ya udahlah saya pasrah nih kalau operasi jantung juga di harapan kita sampai nanya ke sana kemari sekarang bagaimana karena dulu kami pernah pernah punya pengalaman yang tidak enak dengan operasi jantung ya itu ibu mertua saya juga operasi jantung tapi 1 bulan di ICU tuh di harapan kita dulu ya karena beliau gemuk juga, jadi saya bilang, aduh kita trauma deh kalau harus operasi jantung di harapan kita, karena lama sekali di ICU-nya gitu ya. Kami harus nunggu dengan harap-harap cemas terus bagaimana yang terjadi dengan ibu, walaupun beliau akhirnya sehat-sehat aja gitu ya. Jadi akhirnya kita nanya, terus teman-teman bilang, sekarang gampang kok dok, sekarang cuma seminggu udah selesai. Sekarang seminggu udah boleh pulang gitu kan. Tapi suami saya, oke lah kalau gitu nggak apa-apa lah cuma seminggu. Lagi pula dokter-dokter kita pasti udah jago nih dengan operasi jantung kan. BPJS khusus jantung memang di harapan kita ya. Jadi setiap hari itu mereka operasi jantung terbuka itu mungkin sekitar 20-an ya. Jadi udah pada jago-jago nih dokter kita nih. Ya, apalagi di situ ada teman-temannya dia, ya dia tahu teman-temannya kenal dia ada profesor pasti, ya pasti cautionnya apa namanya persiapannya pasti bagus banget buat suami saya gitu. Tapi begitu kontrol lagi di akhir Desember itu dokter jantungnya nggak nyuruh ke harapan kita. Dokter jantungnya malah nambahin obat. Prof minum obat aja dulu Prof. Nggak usah dulu ke harapan loh, kita. kenapa Suami saya tuh? bengong kan. Serius nggak usah nih, nggak jadi nih. Jadi sampai sekarang alhamdulillah sih beliau sehat aja ya. Kita tinggal kasih apalagi terapi imunnya itu ya. Sayangnya memang yang CV itu sedang habis ya. Tapi kita coba kasih yang plus ya. Yang plus kemudian kita kasih yang apa yang regimen lain ya, Renuvo, kita kasih yang apa Bioeva. Bioeva itu juga bagus ya buat jantung ya. Jadi Oh, alhamdulillah sekarang juga tetap praktek biasa. Ini mau pergi ke Medan karena beliau kan apa namanya? Beliau bikin bukan peneliti ya. Beliau itu akreditor ya. Jadi mau akreditasi rumah sakit untuk pendidikan dokter paru di sana. Masya Allah. Ya, Itu masih aktif kegiatan banget berarti ya, Dok ya? Aman-aman aja. masih. Masih kan profesor belum pensiun. Harus pensiun 70 tahun. Jadi belum. Ya. Saya aja udah pensiun 8 tahun ya Bapak Ibu ya.
Saya udah pensiun 8 tahun, ya sudah menggeluti bidang terapi imun aja karena memang sangat apa ya, sangat bikin kita jadi tambah sehat Bapak Ibu. Karena orang doain kita ya. Orang-orang doain Benar. kita, terima kasih ya dokter dikasih tahu terapi imun. Terima kasih sudah dibantu diawasin, terus diikutin perkembangan penyakitnya sampai sembuh gitu ya. Bapak Ibu itu luar biasa ya. Walaupun Bapak Ibu bukan dokter, ya, di sini Benar. bukan obat dokter, kita nggak pakai obat dokter Bapak Ibu. Kita pakai terapi imun yang bisa dikerjakan oleh semua orang, ya. Toh anak saya tadi yang ngobatin yang penyakit susah-susah itu anak saya yang ngobatin tuh. HIV, Jadi produknya yang emang drop. bagus banget produknya Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal ngasih berapa, oh yang ini aja. Ya, kalau autoimun cukup satu macam. Untuk anak-anak cukup satu macam. Ya, untuk yang cuci darah cukup satu macam. Yang apa pasangan-pasangan yang belum punya anak Bapak Ibu biasanya tuh istrinya autoimun Bapak Ibu. Jadi Oh, sperma ini suaminya yang ditolak. susah-susah punya anak, dokter. Ya, kan banyak sekarang pasangan-pasangan muda yang nikah tapi sudah lama gak bisa punya keturunan. Ya, jadi teman kita yang dokter apa androlog, ya androlog itu spesialis laki-laki Bapak Ibu, ya. Kalau yang kebidanan kan spesialis perempuan ya. Kalau yang spesialis laki-laki itu androlog. Nah, dia bantu pasangan-pasangan yang belum punya keturunan dengan terapi imun juga Bapak Ibu, ya. Sangat banyak yang sudah terbantu, ya. Bahkan temennya yang dokter kebidanan, dokter kandungan itu bilang dia dokter yang paling banyak menghamili pasien. Julukannya. Walaupun walaupun hamilnya sama suaminya ya. Maksudnya berhasil gitu loh, berhasil pasangan Betul. itu punya keturunan tuh, luar biasa kan? Ya, jadi nggak usah jadi dokter, Bapak cukup punya terapi imun ini, Bapak Ibu bisa bantu semua orang, ya, kecuali yang sudah cangkok organ. Cuman itu aja yang nggak boleh minum Bapak Ibu. Yang lain bisa. Nah, Apapun ini sakitnya, yang Bapak Ibu juga baru dengar, hah sakit apa tuh? Aneh banget. iya tuh Kasih aja beneran. molekul imun ya Bapak Ibu. Beres. Ya, kita kan katanya jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan terapi imun ini benar-benar kita bermanfaat buat orang lain. Dapat doa pula gitu ya. Kalau dapat doa itu kan Allah juga ridho ya Bapak Ibu ya. Allah ridho ngasih mereka sembuh karena ya kita niatnya hanya bantu, tapi Allah yang sembuhin gitu ya. Jadi makanya saya Masya suka Allah. banget di sini Bapak Ibu. Masya Allah, teman-teman ya. Ini makanya siang ini atau live kami ini Bapak Ibu semua sayang banget jika Bapak Ibu semua tadi ya tidak langsung merasakan manfaatnya atau ada keperluan atau keluarga Bapak Ibu yang sedang sakit, guru Bapak Ibu yang sedang sakit, ya melewatkan informasi ini karena tadi Bapak Ibu semua sampai hari ini Bapak Ibu yang sudah kami kenalkan itu berterima kasih karena sudah dan merasa sangat bersyukur sudah dikenalkan dengan terapi imun. Benar-benar yang tadinya tuh yang alopecia anak tadi itu sudah sampai ke dokter Malaysia. Terus juga suaminya dokter mau operasi nggak jadi operasi. Kita selalu ya dok ya kita tuh nggak bilang untuk langsung berhenti obat-obatannya, tapi kita bilang didampingi dulu ketika sudah minum obat agar nanti pelan-pelan seperti dokter yang tadi sudah ceritakan juga obatnya sendirilah bisa lepas. Dokter bisa dilepas dari hipertensi, ya anak dokter bisa lepas dari asma dan apa Bapak Ibu semua akhirnya ya yang tadinya operasi pun ya tidak jadi operasi karena apa? Karena tadi sistem imunnya sekarang sudah lebih optimal dalam menjaga kesehatan tubuh Bapak Ibu seperti itu. Ngomong-ngomong tentang sistem imun optimal, tadi kan dokter udah jelasin ya, berarti memang sistem imun itu kuncinya itu diseimbangkan dan dicerdaskan ya dokter ya? Iya, Tidak. rendah makan apalagi yang salah serang gitu ya. Makanya sistem imun kalau kita sehat, sistem imunnya berarti seimbang Bapak Ibu ya. Jika kita minum terapi imun ini, dia mengandung molekul yang namanya nanofaktor. Ya, Bapak Ibu. Nanofaktor ini adalah molekul yang seperti tombol on off Bapak Ibu, ya. Seperti tombol on off-nya sistem imun kita.
ya. Begitu seimbang, ditekan tombolnya, berhenti di situ, ya. Yang tadi tinggi diturunkan, begitu seimbang diturunkan sampai situ saja, tidak turun lagi, ya. Begitu yang sistem imunnya rendah, dinaikkan, kemudian di stop ketika sampai pada tahap seimbang, dimatikan di situ, tidak naik lagi sistem imunnya. Ya, jadi itu yang bikin bahwa apa namanya terapi imun dengan yang murni tadi Bapak Ibu, itu ada on off-nya, ya. Makanya kita tidak mengenal, makanya yang autoimun pun bisa dibantu. Yang autoimun kan juga udah salah serang Bapak Ibu ya. Itu diajari kembali untuk lihat, oh ini badan kamu, oh ini yang harus kamu rusak, oh ini kanker, ini sel, ini kuman, ini virus, itu yang harus kamu rusak gitu. Diajari kembali, ya. Jadi Bapak Ibu, di sini kita punya kesempatan untuk nolong orang jauh lebih banyak lagi ya, walaupun Bapak Ibu latar belakangnya apapun juga ya. Khadijah ini dia apa ya? Kamu apa ya? Latar belakangnya. Aku, ya Bapak Ibu semua, aku sebenarnya juga Kita bukan jadi bidang kesehatan. imunpreneur Bapak Ibu. Kita semua Iya. jadi imunpreneur ya. Siapapun dia, mau dokter spesialis kah, mau dia apa apoteker lah, ya mau dia ahli komputer lah. Anak saya itu ahli komputer Bapak Ibu, tapi dia jadi imunpreneur juga, ya. Kemudian siapa lagi ya? Bang Ali, Bang Imun itu tadinya tukang jual kelapa muda Bapak Ibu. Ya, dia jadi guru saya sekarang. Ya, dia tadinya penjual kelapa muda Bapak Ibu, tapi karena anaknya terbantu, ya, tidak usah dioperasi karena waktu anaknya umur dua Oh, anaknya, bulan, kenapa umur itu dua dokter? bulan itu anaknya ternyata ususnya kejepit. Jadi perutnya kembung, perutnya membesar, dia nggak bisa minum, dia nggak bisa buang angin, nggak bisa kalau minum muntah terus ya. Kemudian dibawa ke dokter spesialis saat itu sekitar 14 tahun lalu ya, dibawa ke dokter spesialis, katanya 20 orang dokter spesialis bilang anak bapak harus dioperasi nih, ususnya Kok kelilit. bisa kok bisa gitu dok, kelilit gitu? Nggak tahu, nggak tahu ya apa yang terjadi. Mungkin, mungkin sempat diurut mungkin ya menurut saya. Karena nggak mungkin tiba-tiba dia terlilit sendiri tuh usus ya. Terus dia bilang, dokter-dokter itu bilang harus dioperasi karena memang tidak ada jalan lain. Ileus obstruktif namanya ya Bapak Ibu ya. Dan ileus obstruktif Hmm. itu menurut kami memang nggak ada jalan lain kecuali operasi ya. Tapi begitu dia ketemu Pak Agung itu ayahnya Khadijah ya, dikasih nih kapsul imun pintar 4 biji aja Bapak Ibu, 4 biji ya. 4 biji itu dikasih satu per hari ya. Kasih aja satu per hari diminumin, ditaruh di mulutnya. Karena dia kan nggak bisa minum Bapak Ibu, nggak bisa minum ASI, tiap minum juga muntah ya. Perutnya besar, buang air besar juga nggak bisa gitu ya. Dikasih satu per hari, hari ketiga kalau nggak salah Bapak Ibu, itu tiba-tiba perutnya kempes. Tiba-tiba Wah, perutnya masya Allah. kempes dan dia bisa minum, dia bisa buang air ya Bapak Ibu ya. Jadi menurut dia, ya Allah, kan saya juga nggak punya uang buat operasi anak saya yang berapa juta itu kan. Karena beliau memang seorang penjual kelapa muda Bapak Ibu ya. Beliau nggak punya uang juga dan nggak tega anak yang baru berusia 2 bulan kok suruh operasi gitu ya. Ngeri banget dokter. Samping ya ngeri juga kan. Jadi akhirnya terbantu dengan terapi imun pintar ini. Sejak itulah beliau bilang, wah ini bagus sekali. Makanya beliau tidak tidak berhenti bicara sampai sekarang kemana-mana tentang terapi imun pintar. Ya, jadi kasusnya pada bayi umur 2 bulan itu bagus juga ternyata. Ya, nggak usah pakai pisau kita. Kita pakai sistem imunnya aja lagi. Masya Allah. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Makanya ya tadi dengan penyakit yang macem-macem itu dokter, minumnya sama, yang produk basic, yang bahkan sudah menyebar di 70 negara, sudah membantu di 70 negara. Makanya kalau kita ngomongin testimoni, ngomongin review dari orang-orang itu dari yang penyakitnya umum sampai penyakit paling langka, teman-teman kita ada alhamdulillahnya. Dari yang penyakit Indonesia maupun yang di luar-luar. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu semua, kita fokusnya bukan ke penyakitnya, tapi ke sistem imunnya. Bahkan kita sudah ada halal Ivanka ya, halal internasional Bapak Ibu semua dan bahkan uh,
kita sudah masuk ke dalam tadi mendapat sertifikasi NSF, GMP, dan juga sudah masuk ke dalam PDR dan PubMed dan juga The Lancet. Jadi nggak cuman mungkin bagi Bapak Ibu semua ya, kalau bagi kami testimoni itu ada jutaan dan sudah menyebar di 70 negara ya. Tetapi itu common biasa aja karena yang paling bagus ketika dibarengin dengan uji klinis, jurnal riset dan Bapak Ibu semua itu juga yang menjadi pertimbangan dokter juga ya sebelum terjun di terapi imun sendiri ya. Karena tadi produk kami ini seberapa unggulnya sih? Apakah emang ini hanya kata-kata kita aja atau kata-kata pihak ketiga atau kata-kata dokter-dokter lain? Nah, ini bagusnya Bapak Ibu semua. Kita sudah ada ribuan riset ya yang meneliti tentang produk kami. Termasuk tadi kita sudah dapat di PDR, The Lancet dan PubMed. Ini mungkin dokter bisa jelasin nih seberapa bagus sih ketika produk itu sudah masuk PDR, The Lancet dan PubMed nih dokter. Ya, Bapak Ibu, kami punya majalah kedokteran grade A, ya, yang jadi rujukan, ya, rujukan para dokter-dokter spesialis untuk juga pakai produknya, ya. Jadi produk terapi imun ini sudah masuk The Lancet dan PubMed, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang sudah ada uji klinisnya. Uji klinisnya sekitar 3.500-an, Bapak Ibu, ya. Jadi nggak main-main. Untuk bisa masuk majalah kedokteran sekelas dengan The Lancet dan PubMed itu harus betul-betul produk yang sudah teruji, ya, yang sudah teruji bahwa ini produknya aman, ini produknya bagus, produknya nggak ada efek samping, ya. Apalagi bisa masuk PDR, Bapak Ibu. PDR itu Physician Desk Reference. Itu adalah buku rujukan para dokter untuk suplemen, ya, yang aman dan efektif, Bapak Ibu. Jika dia tidak aman atau dia punya efek samping, dia nggak efektif lagi, itu udah nggak bisa lagi masuk PDR, ya. Sedangkan produk ini setiap tahun itu dinilai. Jika ada yang lapor bahwa ada efek samping, ada kejadian yang bikin pemakainya terinfeksi sampai masuk rumah sakit gara-gara minum produk ini, ya, itu kita udah nggak bisa lagi masuk PDR, Bapak Ibu. Sedangkan sampai tahun lalu, ya, itu dinilai produk kita masih aman, masih efektif. Karena tahun ini belum dinilai ya Bapak Ibu, ya. Ya, kita setiap tahun dari tahun 2000, ya, dari tahun 2000 itu sudah dinilai. Ini sudah 26 tahun, perusahaan ini berdirinya sudah 28 tahun Bapak Ibu. Tahun ini 28 tahun perusahaan ini berdiri. Ya, perusahaan ini adalah For Life Research Bapak Ibu, kalau mungkin ingin tahu, ya. Perusahaan yang berbasis kepada penelitian, berbasis research, adanya di Amerika Bapak Ibu. Dan produknya itu dipatenkan. Ya, makanya negara-negara itu 70 negara tadi tidak bisa bikin sendiri Bapak Ibu. Tidak ada produknya yang mereka bisa bikin seperti produk ini karena dipatenkan cara bikinnya. Ya, dan Bapak Ibu kita ingatkan lagi, Bapak Ibu jangan beli di marketplace kita, ya. Karena yang udah masuk marketplace itu memang itu larangan Bapak Ibu, ya. Itu dipastikan itu palsu, ya. Karena dengan produk yang sebagus ini, seefektif ini, seaman ini, semua orang mulai tahu bahwa berapapun dijual walaupun jauh lebih murah dari yang aslinya, orang pasti beli, ya. Tapi kan pada ngeluh, pada protes Bapak Ibu, ya. Kok nggak ada efeknya beli di marketplace lebih murah gitu, ya. Memang perusahaan ini sudah bekerja sama dengan Bareskrim sampai Bapak Ibu, ya. Kita menjaga mutu, ya. Kita menjaga mutu bahwa yang diminum Bapak Ibu itu harus benar-benar yang asli, ya. Walaupun harganya nggak mahal Bapak Ibu. Harganya satu botol itu untuk yang 60 kapsul ya Bapak Ibu, ya. Untuk yang semua penyakit, semua umur, itu harganya ratusan ribu saja Bapak Ibu. Kita nggak main juta-jutaan untuk satu botol, ya. Seperti produk lain yang kita harus beri berapa juta gitu baru dapat, ya. Ini enggak, ini masuk akal. Satu, yang kedua, semua orang di rumah itu bisa dapat manfaatnya, ya. Semuanya dokter ya. Anjing, termasuk kucingnya, termasuk burungnya, termasuk ikannya Bapak Ibu, ya. Karena apa? Karena molekulnya Bapak Ibu, molekul transfer faktor namanya ini saya bilang, ya.
Molekul transfer faktor itu Bapak Ibu itu sudah Allah kasih di kolostrum ASI ibu yang melahirkan. Semua ibu di dunia ini, ibu manusia atau ibu hewan, Allah sudah kasih molekul itu di kolostrum susunya. Jadi kalau waktu Bapak Ibu dilahirkan, itu diberikan kolostrum susu dari ibu masing-masing. Bapak Ibu ini sudah dapat sebenarnya ke apa namanya kepintaran dari imun molekul imun ini sejak dilahirkan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Banget banget, Masya Allah dokter ini mah. Jadi bukan produk yang memang bukan sekadar produk biasa, makanya kenapa Bapak Ibu semua ya tadi ini sudah membantu di 70 negara dan sudah masuk dalam SAP, PubMed dan PDR. Ya sekali lagi, terus bagaimana nih kalau misalnya mau dapetin produknya kalau nggak di marketplace? Ini pertanyaan bagus Bapak Ibu semua. Bapak Ibu semua bisa mengisi tadi form yang kami sematkan di bawah sini ya. Kita nggak ada keranjang kuning, adanya kotak kuning, kotak konsultasi, atau boleh langsung menghubungi nomor yang ada di dokter terapi imun maupun di Imun Hub ya. Jadi Bapak Ibu semua bisa langsung klik link bio kami untuk konsultasi. Bahkan Bapak Ibu semua ya, kami sarankan di sini jika Bapak Ibu memang walaupun memang ini bisa juga untuk orang sehat Bapak Ibu semua ya, untuk awet muda, kecantikan dan juga menguatkan memori ya, itu bisa banget Bapak Ibu semua, tetapi sekali lagi kita sarankan kalau Bapak Ibu memang punya masalah kesehatan, maka harap untuk berkonsultasi terlebih dahulu biar nanti tadi kan dokter yang jelasin tuh ada yang untuk autoimun varian yang ini, untuk yang jantung varian yang ini karena tadi kita tuh ada 82 paten produk. Makanya ketika Bapak Ibu berkonsultasi terutama yang punya penyakit, kita akan memformulasikan ya formula yang terbaik, yang efektif, yang efisien, ya kombinasi produk terbaik untuk Bapak Ibu semua yang sesuai dengan keperluan Bapak Ibu semua seperti itu. Mungkin sekali lagi Bapak Ibu semua terima kasih sebelumnya sudah hadir dan terima kasih untuk dokter atas ilmu-ilmunya nih Bapak Ibu. Semoga informasi yang diberikan dokter ya dan Bapak Ibu mendengarkan bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, sampai jumpa di live kami selanjutnya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk follow kalau belum follow. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga barokah, bermanfaat. Amin. Amin. Amin.